Langsung saja kita mulai ke informasi terpopuler yang pertama. Ini ada hasil survei Pilpres 2024. Jadi lembaga survei SPIN merilis hasil survei elektabilitas 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden menjelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024-2029. Hasilnya pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka unggul dari 2 pasangan calon lainnya. Survei digelar pada 8 hingga 14 Januari 2024 dengan melibatkan 2.178 responden. Para responden dipilih dengan metode multi-stage random sampling di 38 provinsi Indonesia. Survei dilakukan dengan direct interview menggunakan bantuan kuesioner. Adapun margin of error survei kurang lebih 2,1% dengan tingkat kepercayaan 95%. Para responden ditanyakan, seandainya pemilu serentak dilaksanakan hari ini, siapakah dari 3 calon presiden berikut ini yang akan Anda pilih? Hasilnya, elektabilitas Prabowo Gibran tembus 50%. Direktur Eksekutif SPIN, Igor Dirgantara, membeberkan survei tersebut. Ia menyoroti secara khusus terkait keinginan mayoritas responden yang ingin Pilpres 2024 berlangsung sekali putaran. Kita ke informasi lainnya, masih soal seputar pemilu ya. Ekonom senior yang juga merupakan salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Faisal Bahri, mengaku mendengar kabar Sri Mulyani Indrawati secara moral siap untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Keuangan di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain Sri Mulyani, Faisal mengatakan Basuki Hadi Mulyono juga sudah siap untuk meninggalkan kursi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kabinet Indonesia Maju. Selain itu ada beberapa menteri lainnya, ia tak sebutkan namanya. Namun Faisal mengungkapkan para jajaran menteri yang siap mundur itu tengah menunggu momentum yang pas untuk mengundurkan diri. Proses pengunduran diri menteri itu juga menurutnya pernah terjadi pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Faisal pun menyerukan kepada publik untuk sama-sama membujuk para menteri yang siap mundur itu untuk segera mengeksekusi rencananya. Menurutnya alasan mereka juga sebetulnya tak salah karena Presiden Joko Widodo berpihak pada Pilpres 2024 kepada salah satu calon saja. Kita ke informasi lainnya. Ya, tarif pajak hiburan yang menjadi ketentuan khusus sebagai objek pajak barang jasa tertentu atau PBJT dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau UU HKPD mendapat protes dari pelaku industri hingga influencer di media sosial hingga pebisnis hotel. Bahkan kenaikan pajak hiburan 40% hingga 75% dinilai dapat memberikan efek domino terhadap perekonomian masyarakat. Dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau Undang-Undang PDRD, tarif pajak hiburan khusus untuk pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap atau spa, tarif pajak hiburan hanya dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%, tanpa menyebutkan batas minimum 40% seperti di Undang-Undang HKPD. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyebut sektor hiburan justru merupakan sektor yang cukup banyak menyerap tenaga kerja. Menurutnya dengan adanya kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan itu akan memberikan efek domino yang berbanding terbalik dengan target pemerintah, yakni membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Kita ke informasi yang terakhir. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus menyatakan bahwa Indonesia selalu mendukung perjuangan bangsa Palestina, termasuk melalui konvensi genosida yang tengah berlangsung di Mahkamah Internasional atau ICJ. Retno menjelaskan bahwa Majelis Umum PBB sebelumnya telah meminta nasihat hukum, advisory opinion dari ICJ mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur. Permintaan tersebut telah disampaikan oleh Majelis Umum PBB ke ICJ sejak 17 Januari 2023 lalu. Terhadap permintaan tersebut, ICJ telah mengundang negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia untuk memberikan masukan pandangan hukum.
Retno mengatakan, meski saat ini belum menjadi pihak konvensi genosida, tetapi Indonesia telah memberikan dukungan kepada Afrika Selatan untuk mengadukan pelanggaran Israel atas konvensi genosida di ICJ.